Oke, saya ulangi lagi ya. Karena tadi kok saya tidak bisa screen sharing. Mohon izin Bu Lisa, screen tapi tidak bisa ya. Bu Loni, Ya, sebentar. masih disable. Sudah bisa share screen lagi belum, Pak? Belum bisa Bu Loni. Tadi kelupaan merecord ya. Iya, soalnya Pak Adi yang jadi hostnya, ternyata nggak sadar kalau hostnya Pak Adi. Saya belum bisa ini akses untuk Oke. masih belum bisa Bu Loni. Ya, sebentar, Pak. Settingan share screen ya. Bu Loni sekarang host loh. Iya, saya host, tapi kok saya nggak bisa jadikan Pak Adi itu Akun ya. satunya. Saya malah nggak bisa jadikan Pak Adi sama satu co-host ini. Apa yang terjadi? Aduh, mana nih? Belum bisa Bu Loni. Atau jadiin co-host mungkin Ya, sudah dijadikan co-host. sayanya. Bisa, udah bisa. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi, walaupun tadi ada
yang itu nggak terekam nggak apa-apa lah. Bagian bawah yang terekam. Kalau diulang lagi nanti panjang ceritanya. Oke, reflection ini saya merujuk pada bagaimana yang ditawarkan oleh Ustadz Ali Abdul Mun'im ya. Salah satu tulisan beliau di sini dijelaskannya bagaimana pengetahuan itu dibangun. Kemudian beliau merujuk beberapa ayat yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Bunyinya adalah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian di surat yang lain Al-Baqarah 129 juga disebutkan rasulam minhum yatslu alaihim ayatika umul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi agak berbeda dengan yang semula kedua, yang di sini yuzakihim yang ketiga. Nah, yang kemudian di surat Al-Jumu'ah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, kemudian di surat Al-Baqarah 151 juga disebut yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum malam takunu. Nah, dari situ Ali menyimpulkan bahwa ada 3 proses bagaimana yang kita yang disebut dasar sebagai cycle of reflection itu ya. Yang pertama itu adalah proses tilawah ayat. Kata tilawah itu berakar dari kata tilawatan, dibaca tala yatslu tilawah, yang artinya itu tidak hanya membaca. Kenapa? Karena di sini kata memiliki makna sesuatu yang berturut-turut. Di dalam Al-Quran misalnya kata tilawah itu juga dekat dengan kata yang berakar dari kata qara'a, yang artinya membaca. Kata qiraah sendiri berakar memiliki akar yang sama dengan kata al-quru' atau jamaknya adalah quru' ya, yang artinya himpunan. Nah, misalnya tentang idah perempuan itu kan disebutkan salah satu quru'. Nah, dari situ sama untuk cycle of reflection itu adalah kita menghimpun ayat. Oke, menghimpun ayat berdasarkan nanti saya akan tunjukkan bagaimana proses itu dilakukan. Nah, tadi diumpamakan semacam batu bata yang tersusun ya. Karena ini tanda. Ayat-ayat itu kan tanda. Kata alam sendiri juga tanda. Begitu. Nah, yang kedua adalah tazkiyah. Nah, tazkiyah itu dijelaskan oleh Ustadz Ali adalah proses yang tidak dalam mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan. Mengapa? Karena kata tazkiyah itu berakar kata zaka yazku. Kemudian kata zakah mengandung makna menjadikan sesuatu menjadi misal qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang mensucikan jiwanya. Kata aflah sendiri, falahun adalah petani yang kerjanya memerhati dan seterusnya itu ya. Nah, jadi fungsi tazkiyah sendiri terhadap ayat-ayat tadi adalah sebagai ibaratnya seperti semen, sehingga tanda-tanda pengetahuan tadi, data-data itu dihimpun akan menjadi pengetahuan yang baik, yang benar. Penghimpunnya itu adalah orang yang bertazkiyah, orang yang mensucikan diri. Nah, seperti itu. Terakhir, kemudian ta'limul hikmah. Ta'limul hikmah.
Yang ini kalau dalam filsafat berada pada wilayah aksiologi ya, bagaimana mengaplikasikan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mau contoh misalnya, ini sekedar contoh. Tadi saya coba mencari kata makmur itu kan dari kata bahasa Arab amaro, dari kata amaro. Ternyata setelah saya cari berdasarkan root akar kata amaro, itu terdapat 27 kali di dalam 22 ayat. Apa makna kata amaro di dalam banyak ayat ini? Yang pertama, ada dua ya kalau secara besar. Yang pertama bermakna umur, yang kedua bermakna memakmurkan. Ini, menjadikan kamu pemakmurnya. Fasta'marakum, isti'mar, menjadikan kita memakmurkannya. Itu artinya apa? Ini jadi dalam sebanyak ayat ini yang menggunakan kata amaro, ternyata umur bermakna sebagai usia jatah waktu kita hidup di dunia ini. Kemudian fungsi kita itu sebagai pemar atau sebagai imarah, yang artinya apa? Memakmurkan bumi. Oke, jadi tugas utama manusia adalah memakmurkan bumi. Nah, dengan proses ini, proses tilawatil ayat ini, kita bisa suatu konsep apa ya, konsep tertentu. Nah, kalau kita hubungkan dengan proses yang dijelaskan oleh Ustadz Jasir dalam framework, maka kita akan melihat konsep apa saja yang berhubungan ta'amaro tadi. Ada konsep umur. Nah, tujuannya apa? Istiqmar tadi ya, memakmurkan. Nah, apa nilai baca ayat-ayat tadi, itu akan ketemu semuanya 7 elemen sebagaimana dijelaskan Ustadz Dasar dalam bukunya. Ini kan di 7 elemen. Nah, ini proses bagaimana konsep kemakmuran bersama tadi bisa kita terjemahkan. Nah, dari singkat cerita, kalau saya merujuk kembali pada Ustadz Ali, ternyata manusia itu punya proses sendiri ya. Proses manusia secara biologis itu berhubungan dengan pertama, kita sebagai manusia itu kan diciptakan dari saripati tanah. Nah, dari saripati, kalau dalam bahasa Al-Quran mintin dan seterusnya itu. Nah, artinya apa? Kita ini adalah makhluk yang secara biologis berasal dari tanah. Ini adalah lingkungan alam. Artinya bagaimanapun kita adalah bagian dari alam semesta. Maka dalam Al-Quran pun juga ayatina fi afaqi wa fi anfusihim. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya itu fi afaq wa fi anfusihim. Semesta ini dan dalam dirinya sendiri. Nah, setelah manusia ada proses biologis bertemu dan ovarium, kemudian setelah proses itu maka dihembuskanlah yang namanya ruh. Kita masuk pada tahap kedua, lingkungan psikologi. Lingkungan psikologi yang fungsi utamanya, tugas utama manusia pada psikologi itu adalah tazkiyah an-nafs, mensucikan dirinya. Kalau dalam tugas manusia pada terhadap lingkungan alam ini adalah imarah. Tadi sudah kita jelaskan, imarah itu adalah dari kata amaro umur, istiqamar murkan. Kemudian ada kita lahir ke bumi, kemudian seorang anak yang baru lahir dengan ibunya, yang tanpa diajarkan bisa mencari puting susu ibunya untuk mendapatkan energi, terusnya dia berinteraksi dengan orang lain, bisa tersenyum, bisa menangis. Nah, maka kita berada dalam lingkungan sosial
yang fungsi utamanya adalah khilafah. Bukan bermakna pemimpin, bukan bermakna menjadi menegakkan model politik itu untuk menegakkan syariat Islam, tidak. Karena makna khilafah dalam Al-Quran itu adalah social security, protection. Jadi kita melakukan perlindungan sosial, basis utamanya adalah keadilan. Akan tapi seorang anak kecil tadi pun, dia kan yang tadinya berinteraksi dengan orang, kemudian juga mulai berinteraksi dengan mainan. Apakah itu gadget, apakah itu mainan anak-anak, dia dewasa akan berhubungan dengan benda-benda buatan. Nah, benda-benda buatan ini adalah lingkungan buatan yang diciptakan oleh manusia. Nah, apa tugas kita? Istikhdam al-maqasid. Bagaimana melakukan aktivitas produksi ataupun konsumsi barang-barang tadi sebagai pelayan untuk mencapai tujuan. Istikhdam al-maqasid. Melayani tujuan kita. Tujuan kita yang menjadi khilafah terhadap lingkungan sosial, menjadi mentazkiyahkan diri kita untuk lingkungan psikologis kita, menjadi imarah terhadap lingkungan alam. Maka dengan logika ini, misalnya, kalaulah menggunakan gadget membuat kita kejiwaan kita, hubungan sosial kita nggak baik, artinya perlu perhatian serius terhadap fenomena itu. Nah, ini konsepsi yang saya memang agak loncat ya, karena kalau diuraikan sangat panjang sekali. Konsepsi berikutnya adalah bagaimana relasi manusia dalam sistem ekonomi kemakmuran bersama itu. Nah, kalau kita bagi ini pola relasi dari guru saya Abah Husni Mu'az almarhum, Allahu yarham, Abah Husni Mu'az, dia membagi manusia itu menjadi 4 relasi. Ada relasi tanpa kesadaran, di mana saat manusia tidur. Yang kedua, relasi kognitif atau relasi sains, yaitu bagaimana kita berrelasi baik dengan orang ataupun benda. Tujuannya cuma satu, bagaimana orang atau benda itu melayani kepentingan. Yang kedua, relasi rekognitif. Rekognitif itu adalah relasi intersubjektif. Artinya apa? Dengan manusia yang lain. Polanya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yaitu merekognitif. Ada kesalahan manusia, saya pun juga manusia. Sehingga bukan kita tidak akan berhubungan dengan orang lain ketika kepentingan tertentu saja, tidak. Kalau itu bentuk hubungan yang sangat rendah, yaitu hubungan subjektif ya. Misal saya dengar kayak gitu, kalau saya senang bisa saya ambil, kalau enggak bisa saya banting. Tapi kalau hubungan dengan manusia enggak bisa kayak gitu. Nah, ini bentuk pola relasi. Dan yang terakhir adalah transsubjektif, itu hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dengan klasifikasi manusia untuk bagaimana ekonomi kemakmuran bersama itu bisa diwujud, itu adalah bagian ini. Bagaimana menekankan manusia itu mampu memperbanyak pola relasi rekognitifnya. Karena relasi rekognitif itu lahir dari haruslah merupakan wujud atau wujud konkret dari relasi Tuhannya. Nah, dan sedapat mungkin mengurangi pola relasi di mana kita hanya berinteraksi dengan orang, basisnya adalah kepuasan semata, kepentingan semata. Nah, yang saya jelaskan, pola yang di atas, 2 yang di atas itulah yang kita idealkan, yaitu homo islamicus, yang di bawah adalah homo economicus, di mana penekannya adalah maximization of utility dan seterusnya. Tidak perlu kita benturkan. Yang kita inginkan adalah dalam logika strategic studies, bagaimana membawa manusia yang homo economicus bisa menjadi manusia yang homo islamicus. Bukan sebaliknya,
bagaimana Homo Islamicus abstraksi atau konsep bisa betul-betul terwujud pada diri manusia dalam pengertian Homo economicus. Terakhir yang ingin saya share adalah bagaimana Dr. Kaharudin Yunus mengkonsepkan maqasid itu sendiri dalam sistem ekonomi kemakmuran bersama. Nah, Pak Kaye atau Kaharudin Yunus itu menulis 5 jilid buku yang dia sebut dengan hidup berpribadi, hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup bernegara internasional. Ini adalah memang sangat strategik, sangat bagaimana agenda pembangunan itu. Jadi setiap pola hidup ini, hidup berpribadi, itu punya aturan mainnya sendiri. Dan di dalam Al-Quran, bagaimana tujuan seorang manusia itu, bagaimana membentuk keluarga itu tujuannya juga jelas, bagaimana masyarakat itu dan kenapa kita harus bernegara, kenapa kita ada interaksi dunia dalam konteks internasional, itu sangat jelas. Nah, kemakmuran akan mampu terwujud manakala kita betul-betul beranjak dari tahap yang satu ke tahap yang lain, itu mengisi. Kita tidak bisa memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Barangkali itu sebagai diskusi, detailnya ini sangat panjang sekali, karena terbatasan waktu saya batasi saja. Saya kembalikan pada Bu Loni untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi Ar-Rahman yang telah menyampaikan materi ini. Bapak Ibu, teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan atau ada komentar terkait tema hari ini, maqasid sebagai metodologi ekonomi kemakmuran bersama, dipersilahkan. Materinya nanti ya Pak ya. Ya, nanti saya inikan dulu ya, rapikan. Apa materinya nih enggak menarik atau gimana ini? Agak berat. Atau saya menjelaskannya enggak membuat sesuatu yang harusnya jelas jadi enggak. Dokter, sedikit. Kalau ekonomi kemakmuran bersama itu bisa dikatakan sistem ekonomi sosialis nggak sih? Oke, ya, yes. Ini pertanyaan menggelitik ya, karena Kaharudin Yunus saat menulis buku sistem ekonomi kemakmuran. Bu Loni, maaf ya, langsung direspon karena ini. Ya, silakan, nggak apa-apa Pak. Saya menulis buku itu dalam konteks dunia saat itu. Ini kan terbitnya 54, tapi beliau sudah nulis itu pada saat nulis tesis di King Fahd itu di tahun 45 sampai 47, Indonesia saat mau merdeka. Nah, saat itu memang isu kapitalisme itu sedang marak didiskusikan. Bahkan ini yang lain ya, supaya bisa menjelaskannya. Sebentar, mohon maaf. Saya kembali dulu.
Dr. Karudin Yunus saat itu memang dunia sedang bergulat ya, sudah beberapa varian model ekonomi sosialisme, kemudian sedang memang bertarung habis-habisan dengan ekonomi yang kapitalis yang bentuknya pada saat itu adalah bagaimana kolonialisasi ya. Nah, menurut baik kapitalisme, sosialisme segala macam itu sebagai sebuah sistem itu kita diakui adanya. Tapi menurut dia kecenderungan mereka ini adalah berputar pada wilayah yang menjauh dari bandul kemakmuran itu sendiri. Kenapa? Karena saya harus buka yang slide yang lain. Kenapa? Tunggu bentar ya. Ya, karena ini penting untuk dijelasin. Maaf Bu Loni, agak lama karena retailnya dulu. Oke, ini menurut Karudin Yunus ada bagaimana pola relasi yang dibangun oleh dua sistem utama ya, antara kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme itu bagaimana dia melakukan eksploitasi terhadap alam. Sedangkan sosialisme eksploitasinya terhadap manusia. Nah, walaupun ada persinggungan ya, kalau kapitalisme manusia dimanfaatkan untuk mengeksploitasi alam, kalau sosialisme adalah manusia ini hampir mirip sebenarnya, tapi intinya karakter pembangunan sosialisme itu adalah bersifat horizontal, dia eksploitatif terhadap masyarakat atau bangsa lain. Nah, ini kritik dari Karudin Yunus terhadap dua sistem ekonomi tadi. Nah, bersamaisme atau kemakmuran bersama itu pembangunannya bersifat vertikal. Artinya apa? Dia menghujam ke bumi sekaligus dia menjulang ke langit. Artinya apa? Menghujam ke bumi itu bahwa ekonomi kemakmuran bersama itu betul-betul concern pada isu pembangunan. Misalnya kalau ingin membangun, ini prinsip-prinsipnya ya, kalau ingin membangun, melaksanakan agenda pembangunan, maka harus memperhatikan agenda menghapus. Menghapus apa? Menghapus segala bentuk hambatan yang dapat mensukseskan pembangunan itu sendiri. Nah, selama ini terlihat berbeda ya. Satu sisi kita membangun, tapi yang merusak dari agenda pembangunan itu tetap dibiarkan begitu saja. Tidak ada upaya advokasi ataupun sejenisnya, sehingga yang dapat menghambat pembangunan tadi bisa dihilangkan. Nah, ini tekanan pertama yang dilakukan oleh Karudin Yunus. Yang kedua adalah prinsip sentralisasi, desentralisasi. KY pada tahun 54 udah ngomong tentang desentralisasi, yang saat itu kebalikan terhadap programa dari pembangunan yang sedang digalakkan oleh Soekarno ataupun oleh Soeharto setelahnya.
di mana agenda pembangunan itu terkonsentrasi di Jakarta. Selanjutnya adalah toleransi koeksistensi. Walaupun kita mengadakan visi bersamaisme atau ekonomi kemakmuran bersama, tapi prinsipnya adalah toleransi koeksistensi. Kita nggak bisa berperang dengan kapitalisme atau apalagi berperang melawan sosialisme. Ini kerjaan sia-sia, kata Kai. Ngapain kita ngurus soal kapitalisme maupun sosialisme? Ayo kita bangun sendiri. Nah, apa yang bisa berhubungan dengan negara-negara yang menerapkan kapitalis atau sosialis itu terserah dia. Tapi bagaimana kita terhadap masyarakat itu yang penting. Makanya saya menekankan ada negara tadi. Nah, kemudian prinsip kebebasan dan pimpin. Ya, bebas ya, tapi harus ada rule of game-nya. Nah, negara di sana fungsinya adalah sebagai wasit. Nah, ini yang terakhir adalah kebendaan dan kejiwaan. Ada dimensi pembangunan itu nggak boleh hanya materialistis atau kebendaan, tetapi juga harus ada dimensi kejiwaan. Nah, kalau kita balikkan misalnya ke prinsip yang pertama, membangun menghapus, ya, misal kita ingin membangun pendidikan, mengembangkan pendidikan di Indonesia, tapi apa hal-hal yang menurut visi pembangunan pendidikan tadi dibiarkan saja, ini yang tumpang tindih menurut saya. Ya, kalau memang ingin bangun pendidikan, maka apapun bentuk yang dapat merusak terwujudnya visi pembangunan tadi, ya harus dihapuskan. Dengan cara apa? Apakah itu dengan melahirkan aturan, ataupun melalui advokasi, ataupun melalui pendampingan, dan seterusnya. Nah, itu sekedar penjelasan singkat saya, tapi lanjut nanti bisa diinikan, kita diskusikan. Terima kasih, kembalikan kepada Bu Lun. Syukron, dokter. Bisa ikut join, admin, host. Silakan. Oh, ya. Terima kasih, diskusinya menarik. Ini Bang Ade bahas metodologi ini orang-orang yang ini ya, istilahnya orang-orang unik gitu ya, kan tidak banyak yang menggeluti kajian ini karena rata-rata udah sangat pragmatis gitu kan. Makanya tadi di jenis metodologi yang saat ini dikembangkan di ekonomi Islam nanti ada itu positivism dan seterusnya gitu. Ada dua pertanyaan. Pertama, kaitannya dengan bersamaismenya Kak Harudin ini kan kan beliau juga punya konteks ya, punya jiwa zaman saat itu ketika membuat tulisan beliau, pikiran beliau, refleksi beliau dan seterusnya. Memang tadi tampak bahwa semangatnya itu ya memang lagi-lagi dilihat itu kan semangat Islam ya, yang dia memang di titik tengah gitu ya, antara yang materiality, antara yang materialitas, spiritualitas dan seterusnya. Dari semangat-semangat yang toleransi, koeksisten dan seterusnya tadi itu. Nah, secara eksplisit apakah beliau juga misalkan di pembacaan Bang Adi itu menyinggung misalkan kajian maqasid dan pentingnya untuk didudukan dalam analisa ekonomi misalkan? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ini yang geser Auda ini sebenarnya menarik. Pembacaan sistemnya itu kan menurut saya menarik. Cuman saya sendiri belum punya bukunya yang terbaru itu Reinvisioning, jadi masih mencari-cari, menduga-duga, kadang lihat dari YouTube gitu kan. Tadi dijelaskan sekilas dengan saran dari misalkan Pak Mun'im itu ya yang di Jogja itu. Cuman kadang ketika ditarik ke konteks bagaimana mengembangkan ekonomi Islam misalkan, ketika tadi disebut ada Islamisasi, ada usul iktisad, ada positivism, pluralism.
dan seterusnya itu. Kira-kira sebenarnya kalau kita mau menarik visinya Jasir itu ke dalam dan menambahkan di perbincangan mengenai bagaimana metodologi ekonomi Islam itu bisa masuk lewat pintu mana nih, Bang Hadi gitu. Karena tadi misalkan tadi sekilas, karena saya tadi nggak ikut dari awal ya. Tadi sekilas saya dengar kalau ditarik ke pemandangan di ekonomi Islam, maka secara nomenklatur sendiri ya kita nggak usah ada Islam, cukup ekonomi misalkan. Itu kira-kira sekali lagi menggunakan buku itu, Re-envisioning Islamic Scholarship itu tuh bagaimana kita menempatkan diri gitu. Ekonomi itu sebenarnya gimanain gitu. Menggunakan frame Jasir. Mungkin ada clue gitu. Mungkin kalau memang belum ini karena memang ini kan masih baru ya. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung saja Pak Adi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat filosofis sekali. Nah, yang pertama tadi apakah Pak Kaye nulis satu buku tersendiri yang secara lugas tegas menyebutkan istilah maqasid? Tidak. Nah, namun dalam buku-buku yang beliau tulis itu tersirat sekali bagaimana beliau pada satu tujuan. Nah, yang tujuan itu dia simpulkan dengan istilah kemakmuran bersama tadi. Nah, dari logika yang digunakan itu adalah logika kebermaksudan tadi, sehingga apapun yang tidak sejalan atau justru menghambat itu beliau sangat menghindarinya. Nah, itu satu ya. Makanya tadi beliau nulis buku 5 jilid bagaimana hidup berpribadi, kemudian bermasyarakat, bernegara, dan berinternasional istilahnya itu adalah bentuk mengkonkret tujuan-tujuan hidup kita pada 5 wilayah tadi. Nah, agenda pembangunan itu akan sangat diproyeksikannya berdasarkan tujuan dari masing-masing hidup tadi itu, hidup berpribadinya ada agendanya tersendiri, pembangunan seperti apa, bermasyarakat seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau ditanya tentang yang kedua, baru dan diskusinya sebenarnya masih sangat panjang sekali ya. Namun kita bisa, misalnya kan yang sedang saya diskusikan sama Ustadz Zaid Barzenji sendiri, misalnya Barzenji ya, misalnya tentang konsumsi. Kalau gunakan logika yang tadi itu, misalnya tilawah al-ayat, maka kita bisa semacam menghimpun ayat-ayat yang maknanya bermakna aktivitas mengkonsumsi. Misalnya kata labasa, kata syaroba, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini kalau kita buatkan cycle-nya, 7 elemennya, ternyata punya makna-makna yang saling terkoneksi gitu. Misal mengkonsumsi, akala, dan seterusnya berhubungan dengan nilai. Misalnya ada nilai wala tusrifu, wa kullu wasbabu wala tusrifu. Ada command, ada perintah jangan berlebih-lebihan gitu. Kemudian ada juga berhubungan dengan suatu sifat yang namanya nilai syukur. Kita tidak boleh berlebihan, tapi ada konsepsi yang namanya syukur. Nah, kalau sangat banyak sekali, saya masih dalam proses menghimpun itu, belum bisa saya tampilkan wujud bentuknya seperti apa. Ketika selesai baru PD untuk menyampaikannya. Namun dari situ kita bisa melakukan semacam memeriksa kembali asumsi-asumsi dalam teori-teori ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi misalnya. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan konsumsi tadi, dengan mengambil kata kuncinya tadi. Itu satu. Yang kemudian
eh, yang sangat di pendekatan maqasid metodologi ini ya, setelah kita melakukan refleksi tadi, misal lagi ya filosofis, itu kan contohnya dari ekonomi. Nah, Ali misalnya mencontohkan dalam konteks ekonomi itu sendiri. Kata ekonomi Al-Quran itu nggak ada, kecuali kata qasoda, iktisad ya, al-iktisad. Dan itu Bakir Sadar tegas ngomong, ngapain digunakan istilah ekonomi. Kita dalam Al-Quran nggak ada, yang ada itu kata iktisad, maka dia menyebutnya istilahnya iktisaduna, ekonomi kita. Kata qasdun, kemudian membentuk kata maqasid, kata maksud, ada qasdul sabil, dan seterusnya, merupakan bisa diturunkan menjadi prinsip-prinsip pembangunan ataupun prinsip-prinsip ekonomi dalam menurut Qur'ani, secara konsepsi Quran. Dan itu selama ini nggak dilakukan oleh beberapa sarjana kita. Nah, kita justru kalau kata Pak Susanto itu terjebak dalam logika comparison trap, comparison trap, jebakan bandingan. Kita membandingkan ini Islam, ini kapitalisme, ini sosialisme, yang pada ujungnya Islamlah yang terbaik. Nah, comparison trap ini yang perlu dihindari Pak Akbar Susanto. Nah, lalu gimana? Ini ada wilayah normatif, kemudian ada wilayah positif. Nah, posisi metodologi, maqasid metodologi itu apa? Yaitu yang bagaimana membawa wilayah normatif itu terwujud dalam konteks positif. Nah, sehingga dalam konteks positif itu dia membutuhkan strategic studies. Begitupun sebaliknya, apa-apa yang dalam praktis belum sesuai dengan kondisi ideal, maka perlu reformasi formulasi strategik, dia bisa terwujud. Nah, ini dalam jurnal yang baru diterbitkan, salah satunya ditulis oleh Profesor Basmafar ya, itu sangat baik sekali beliau menjelaskan bagaimana strategik studies tadi, kebijakan publik dalam konteks kacamata maqasid itu diaplikasikan. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa dibuka Journal of Maqasid. Nanti saya bentar saya buka dulu. Arsip. Nah, Asma Abdul Ghaffar. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa baca salah satu artikel itu Profesor Basma Abdul Ghaffar ya. Ini dia tulisan saya Ustadz Ali Abdul Munim, kemudian juga Understanding Public Policy in Islam. Ini tulisan menggunakan salah satu wujud konkret bagaimana maqasid itu diaplikasikan. Sementara itu jawaban saya, Pak, mungkin akan jauh dari kata konkret karena hanya sangat penjelasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih dari bisa merangsang diskusi kita di Jawa. Kembalikan Bu Nun. Ya, terima kasih tadi. Mungkin ini sebelum meminta tanggapan dari Pak Wasid ya, sedikit tambahan terkait dengan maqasid metodologi itu sendiri. Bapak Ibu semua bisa lihat ininya ya, rekaman workshopnya itu di YouTube Maqasid Institute. Itu ada 4 seri kalau saya tidak salah di tahun 2020. Nah, untuk aplikasi
Makasih metodologi di bidang ekonominya, itu kemarin kita juga sudah ada diskusinya yang temanya tentang aplikasi makasih metodologi untuk penelitian wakaf yang disampaikan oleh Dr. Lisa Listiana dari Washit dan juga sebagai Research Fellow Makasih Institute. Itu juga sudah ada rekamannya bagi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti diskusi kemarin, ada rekamannya di YouTube Makasih Institute. Ada tanggapan balik dari Pak Asid, silakan. Ya, terima kasih. Untuk yang tadi papernya juga itu menarik untuk dibaca. Kita belum akses jadinya, nanti kita baca. Memang apa makosidnya Jasir Auda ini kan memang baru ya, jadi sebenarnya nanti bisa menambah ya di perbincangan kita mengenai metodologi. Tidak hanya di ekonomi menurut saya, karena memang pastinya kan di rumpun keilmuan yang lain bisa diterapkan itu. Semangatnya saya pikir seperti IOK itu kan, integration of knowledge itu. Sesuatu yang bergeser dari yang sebelumnya kan Islamization, sekarang ke integration of knowledge, seperti misalkan Sardar juga, Yaudin Sardar juga kan sekarang sudah mulai bergeser ke situ juga. Makanya saya melihat ini tren-tren seperti ini kan menunjukkan ada epistemologi baru yang memang muncul di kita, di masyarakat Muslim kita, baik untuk menjawab problem-problem internal atau untuk menjawab valensi yang muncul ketika kita bertemu berjumpa dengan modernitas atau pasca modernitas itu gitu. Makanya ya saya lagi dari awal tadi salut karena ngobrolin metodologi itu obrolan orang-orang eksklusif, orang-orang sedikit, orang-orang jarang yang menggalinya gitu. Makanya terima kasih untuk penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Terima kasih Pak Wasid. Mungkin ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain sebelum kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Oke, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan pada Bapak Dia Rahman yang sudah menyampaikan materi pada siang hari ini. Juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi bulan depan. Baik, terima kasih Bu Loni. Terima kasih kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu yang sudah atas apresiasinya maupun pertanyaannya. Dan Wasit kita kontak-kontak lebih lanjut ya Pak. Dan menyebut nama Sardar ini agak merangsang saya juga gitu. Pak Adi bisa di stop dulu recordingnya. Recording, oh iya.